Oke, Shalom. Selamat datang kembali di channel ini bersama saya di Jaya Inspirasi. Salam inspirasi. Puji Tuhan kalau saat ini Tuhan berikan kita kesempatan untuk bisa menikmati segala apa yang disediakan bagi kita. Kita bisa bernafas, melakukan kebaikan, dan berbagai hal yang lain. Mari kita menggunakan waktu ini sebaik mungkin untuk mengabdikan diri kita kepada Tuhan, melayaninya, dan memperluas kerajaannya. Dengan teman-teman membagikan video ini, teman-teman sudah turut terlibat untuk membagikan suatu kebenaran firman Tuhan, entah melalui media sosial, Facebook, WA Group, atau di media lainnya. Teman-teman, bagikan video ini supaya semakin banyak orang yang mengenal kebenaran. Baik, seperti yang saya temukan di satu website medcom.id 3. Ini ditulis, saya nggak tahu siapa yang menulisnya, tetapi pada tahun 2020 yang lalu, ditulis pada 30 April 2020, dengan judul COVID-19, umat Islam di Arab banyak yang murtad. Ya, COVID-19, umat Islam di Arab banyak yang murtad. Gereja dibuka di Mekah. Ini faktanya. Oke, tapi sebelum kita melihat video ini, maksud saya sebelum kita membacakan berita ini, kita akan lihat video ada sebuah azan Kristen yang saya pikir adalah tadinya ini adalah video azan Muslim, tetapi rupanya setelah saya membaca teks dan liriknya, ini adalah panggilan untuk keselamatan supaya setiap orang dari Arab Saudi itu boleh datang kepada Tuhan Yesus, menyembah dan menundukkan diri kepada ketuhanannya. Azan khusus Kristen, ya. Baik, mari kita saksikan video berikut ini. المسيح أقدر المسيح أقدر أشهد أن المسيح هو الله حي على الخلاص يا فالخلاص خير من الموت حي على الصلاة حي على النجاة فالخلاص خير المسيح أطهر أطهر لا إله إلا هو. Oke, jadi seperti yang dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat 16 ya. Ya, Yesus katakan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Baik, kita kembali kepada website tadi, apa yang tadi saya temukan di satu website medcom.id 3 dengan judul COVID-19 umat Islam di Arab banyak yang murtad, gereja dibuka di Mekah, ini faktanya. Baik, coba kita lihat, kita akan bacakan. Ini bukan saya karang-karang ya, tetapi ini adalah sebuah website yang menuliskan berita ini. Beredar narasi bahwa setelah COVID-19 atau virus corona, banyak umat Islam di Arab yang murtad. Ya, narasi ini beredar di media sosial. Nah, di sini dikatakan, puji Tuhan, setelah adanya virus COVID-19,
umat Islam Arab banyak yang murtad. Ini ditulis oleh akun Rustam Bolang, ya. Ini adalah postingan dari Rustam Bolang membagikan tautan ini 21 jam yang lalu, ya. Puji Tuhan, setelah adanya virus COVID-19, umat Islam Arab banyak yang murtad. Nah, ini adalah foto-fotonya, ya. Ya, Masya Allah, pembukaan gereja di Mekah. Nah, ini sesuatu hal yang luar biasa. Kita doakan supaya di Mekah semakin banyak orang yang datang kepada Tuhan. Ya, pembukaan gereja di Mekah yang dihadiri oleh Pangeran Kerajaan Arab Saudi. Pembukaan gereja ini sebagai wujud toleransi dan kebersamaan antara warga Arab Muslim dan warga Arab Kristen di Arab Saudi. Nah, ini satu kutipan saya bacakan kepada kita di website ini. Pembukaan gereja di Mekah yang dihadiri oleh Pangeran Kerajaan Arab Saudi. Jadi dihadiri oleh Pangeran Kerajaan Arab Saudi, ya. Pembukaan gereja ini sebagai wujud toleransi dan kebersamaan antara warga Arab Muslim dan warga Arab Kristen di Arab Saudi. Jadi puji Tuhan, ya. Puji Tuhan kalau di sana semakin banyak orang yang datang kepada keselamatan itu, Injil itu diberitakan ke seluruh dunia. Jadi makanya teman-teman saya ajak teman-teman sekalian supaya semakin banyak orang yang datang kepada Tuhan Yesus. Sudah waktunya kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya kan datang bila mana Injil itu diberitakan ke seluruh dunia. Ya, untuk mempercepat kedatangan Tuhan Yesus, Injil harus diberitakan ke seluruh dunia. Nah, ini foto-foto dari putra kerajaan Arab Saudi, ya, di dalam sebuah gereja. Ya, luar biasa sekali. Kalau ini benar, kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikannya dan kemurahannya atas umat manusia. Ia telah menunjukkan kasih setianya bahwa ia tidak pernah meninggalkan umat manusia terlepas dari suku manapun juga. Mereka berhak untuk menerima keselamatan yang daripadanya. Karena itu beritakan terus firman Tuhan, jangan pernah lengah, jangan pernah merasa tidak berdaya ketika saudara beritakan firman Tuhan, karena setiap kali kita memberitakan firman Tuhan, itu adalah bagian daripada tanggung jawab kita memberitakannya. Namun ketika kita menyampaikannya dan orang tidak mau menerimanya, itu adalah urusan daripada Roh Kudus untuk menjamah dan membukakan mata hati daripada orang-orang yang telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan itu. Jadi teman-teman sekalian, seperti yang saya katakan bahwa di awal tadi Alkitab mengatakan tidak ada jalan keselamatan di luar daripada Tuhan Yesus. Yesus adalah jaminan keselamatan, ya. Tidak ada keselamatan di luar daripada kehidupan di dalam Yesus Kristus. Memang hidup ini adalah pilihan. Biasanya ada banyak pilihan dihadapkan atau disediakan bagi kita. Kita bisa menjadi apa saja tergantung pilihan kita. Demikian pula di dalam kehidupan iman kita, ada banyak agama, ada banyak jalan untuk sampai kepada Tuhan menurut apa yang disampaikan oleh banyak orang. Ada begitu banyak ajaran, aliran, dan nabi. Semua itu menuntun manusia kepada Tuhan menurut versi setiap ajaran agama yang ada di dunia ini. Dan ketika kita sebagai seorang Kristen, kita harus percaya bahwa hanya ada satu jalan, yaitu Yesus Kristus. Dia mengatakan, "Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Di dalam Yohanes 14 ayat 6. Sabda Yesus ini juga merupakan salah satu ayat yang terkenal di dalam kebenaran firman Tuhan, khususnya Alkitab Perjanjian Baru, karena tidak ada seorang nabi manapun yang bisa menjamin, memberikan suatu kepastian bahwa setiap orang yang percaya kepadanya akan memperoleh kehidupan yang kekal. Dia menjamin bahwa dirinya adalah jalan kebenaran itu. Dia adalah jalan menuju surga itu. Jadi tidak ada nabi manapun di dunia ini yang bisa memberikan suatu kepastian untuk mengalami
keselamatan bila mau mengikuti ajarannya. Satu-satunya hanya Yesus Kristus saja. Ya, di dalam Yesus Kristus kita mendapatkan keselamatan, kita mendapatkan kebahagiaan, damai sejahtera, dan sukacita. Meskipun di dunia ini barangkali kita merasa bahagia, tetapi itu bukan kebahagiaan yang sejati. Karena apa yang kita dapatkan di dunia ini itu pasti akan berakhir. Ada masanya, karena Alkitab katakan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini akan berkesudahan. Tetapi ketika kita menaruh harapan dan percaya kita kepada Tuhan Yesus, kita sedang menantikan kedatangan yang kedua kali. Dia menjemput kita dan membawa kita kepada kerajaan yang kekal. Disitulah di mana harta yang kita kumpulkan bukan di dunia ini, tetapi kita kumpulkan harta di surga. Harta yang kita kumpulkan di surga dengan kita berbuat baik, dengan kita menyelamatkan orang lain ketika kita memberitakan kesaksian, memberitakan firman Tuhan, berbuat baik, mengasihi, dan lain sebagainya, kita sedang mengumpulkan harta di surga, dan itulah yang tidak bisa dirusak oleh apapun juga, nilainya kekal adanya. Jadi dunia ini bukanlah tempat yang nyaman bagi kita, bukanlah tempat yang menjadi tujuan kehidupan kita, tetapi tujuan hidup kita adalah bagaimana supaya kita bisa kembali kepada Bapa di surga. Nah, melalui kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, Ia menebus dosa kita, Ia merelakan nyawanya, karena upah dosa adalah maut. Nah, setiap orang kan telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi seluruh umat manusia yang pernah lahir dan yang akan lahir itu adalah orang yang berdosa. Mereka disebut sebagai manusia yang berdosa. Nah, untuk mendamaikan manusia yang berdosa dengan Allah diperlukan sebuah pengorbanan, ya, seperti yang dilakukan oleh orang Israel saat ini maupun juga teman-teman dari agama lain, ya, mereka mengorbankan hewan untuk ganti dosa mereka. Tetapi itu bukanlah korban yang sempurna. Korban yang sempurna adalah yaitu pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib sekali untuk selama-lamanya. Jadi tidak perlu lagi orang Kristen menyembelih hewan. Nah, Allah itu adalah kasih, Dia mengasihi. Tapi kalau Allah mengasihi saja, walaupun manusia telah berbuat dosa, dan Ia bawa manusia itu masuk ke dalam kerajaannya, mana sisi keadilannya? Karena Dia juga disebut sebagai Allah yang adil. Jadi untuk mempertemukan Allah adalah kasih dan Allah adalah Maha Adil, maka Yesus harus datang ke dunia untuk menyerahkan dirinya sebagai korban, ya. Korban yang seharusnya kita yang dihukum, Dialah yang dihukum. Dia menggantikan kita, mengorbankan dirinya untuk menebus kita. Nah, di sini terletak hukum keadilan Tuhan itu berlaku. Dia adil karena Dia menyerahkan dirinya sendiri untuk dihukum, tapi Dia mengasihi karena melalui dirinya Dia memberikan keselamatan itu kepada manusia. Jadi supaya manusia tidak masuk di dalam api neraka yang kekal. Jadi hanya di dalam Yesus Kristus kita dapat diselamatkan. Kita terus berdoa, ya, bagi seluruh dunia, Arab Saudi dan negara-negara yang belum mengenal Tuhan, supaya mereka juga terbuka hatinya, karena kita harus memberitakan Injil, dan kita perlu mendoakan supaya para penginjil, YouTuber Kristen, dan pemberitaan Injil semakin diperluas ke seluruh dunia. Baik, sekian dan terima kasih untuk video saya kali ini. Salam inspirasi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.